Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Wa amma at-ta'igul 'ajizu 'anil mu'ani fal aula lahu tarkuhu wa kasru hajatihi bis-shawm la bid-dawa. Sekarang musannif mau menyebutkan kepada kita seakan-akan ihtiras daripada apa yang di matan, bahwasanya seseorang disunnahkan untuk menikah aigabulun nikah apabila terkumpul daripada dua kriteria, yaitu ta'iq wajada uhbah atau gadir dengan istilah musannif di sini. Adapun kalau seandainya dia ta'iq tetapi ajaza anil mu'an, atau dia ajiz anil mu'an wa ghairi ta'iq, jelas itu ya, apabila guyutnya itu hilang. Maka gimana hukumnya? Dimulai dengan apabila hilang salah satu daripada guyut, yaitu adalah ajiz anil mu'an, ajiz anil mu'an, padahal dia ta'iq. Maka gimana hukumnya? Maka kata beliau, wa ammat ta'igu al-ajizu anil mu'ani, adapun orang yang at-ta'iq, maksudnya apa? Ta'iq alal jima'. Jelas itu ya. Ta'iq alal jima'. Tawaganhu ilal jima' wa yahtaj ilal jima'. Tetapi sayangnya al-ajizu anil mu'an, dia tidak mempunyai kemampuan untuk membayar daripada mu'nah, ongkos pernikahan tersebut. Mafhum itu ya? Seperti yang kita terangkan, inilah yang dimaksud yang di dalam hadis, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Siapa yang tidak mampu, maksudnya apa? Tidak mampu, ay lam yaqdir 'alal uhbah ma'a tawaganihi lil wata', maka kita katakan fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija ay qati'un li tawaganihi, maka itulah yang mengobati daripada keinginannya dan hasratnya untuk menikah. Hakadha Syekh Ibn Hajar juga seperti itu menyebutkan di dalam Tuhfah. Karena kata Syekh Ibn Hajar ketika mentafsirkan seperti itu, idh hadza huwa alladhi yahtaj ila shaum, karena orang seperti ini yang perlu puasa. Jelas itu ya. Orang yang ingin menikah tapi tidak mampu, ini yang perlu puasa. Jelas itu ya. Dia tidak mempunyai kemampuan tapi pengen banget menikah. Jelas itu ya. Maka dialah orang yang memerlukan daripada puasa. Kalau seandainya dia mampu untuk menikah, mempunyai uhbah, nggak perlu puasa, menikah sudah selesai. Jelas itu ya. Naam. Aiyah. Kalau seandainya tidak ingin menikah, tidak ada keinginan untuk menikah, nggak mempunyai uhbah lagi, nggak perlu puasa. Memang nggak punya keinginan untuk menikah. Jelas itu ya. Puasa tujuannya untuk wija, yaitulah kasru tawaganihi. Makanya itulah yang dimaksud dalam hadis. Wa hadza aula min qasril ba'ah 'alal mu'an. Ini lebih baik daripada kita mengembalikan dhamir ke ba'ah dan kita terjemahkan ba'ahnya atas mu'an doang. Li'ihamihi, karena itu menjadikan orang salah faham, anna man adamaha ail mu'nah, orang yang tidak mempunyai mu'nah, yu'maru bis-shaum wa illam yashtahi al-jima' wa laysa muradan, dan itu bukan yang dimaksud. Padahal dia memang enggak menginginkan daripada jima', maka kita tidak, bukan itu daripada murad al-hadis. Kan di sini wa man lam yastati' lam yastati'il ba'ata. Jelas itu ya. Man lam yastati'. Apa maf'ulnya? Ail ba'ah. Tadi ba'ah kita terjemahkan apa ba'ah? Secara asal yaitu adalah jima'. Tetapi yang dimaksud al-jima' ma'al mu'an. Wa yufassiruhu al-hadis as-sani. Wa huwa ma kana minkum idza tawlin falyatazawwaj. Hakadha. Mafhum itu ya? Tetapi ketika wa man lam yastati' ayil ba'ah, ay lam yastati' 'alal mu'an ma'a qudratihi 'alal jima' wa ma'a tawaganihi 'alal jima', maka kita katakan apa? Fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wa amma ta'igu al-ajizu 'anil mu'an fal aula lahu tarkuh. Fal aula, ini hukumnya. Fal aula lahu tarkuhu.
bagusnya dia meninggalkan daripada pernikahan. Jelas itu ya, nggak usah menikah dia. Nggak usah menikah. Wa kasru hajatihi bisaum. Keinginannya untuk menikah, hajahnya hajah ilal wata kan? Itu diobati bisaum dengan dia berpuasa. Apa alasannya? Ini alasannya. Liqaulihi ta'ala wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hendaknya seseorang menjaga dirinya ketika dia mau menikah tapi tidak mempunyai kemampuan untuk menikah. Sampai kapan dia bersabar? Yasta'fif, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, hatta yughniyahumullahu min fadlih, sampai dia diberikan kekayaan, kemampuan untuk menikah, sampai diberikan Allah SWT karunia untuk mampu membayar daripada mahar dan lain sebagainya. Dan pastinya wali mafhumi hadis man istata, ya, mafhum daripada hadis man istata. Wa man lam yastati', ini dia. Man lam yastati' ay man lam yastati' 'alal ba'ah ma'annahu yaqdir 'alal jima' wa yahtaj ilal jima'. Maka kita apa? Yaksir hajatahu bis-shaum. Sudah jelas ini? Jelas? Nah. Ini pendapat pertama. Maka kata para ulama, fan nikahu khilaful aula. Kan al-aula tarkuhu. Kalau dia menikah apa hukumnya? Khilaful aula. Enggak haram dia menikah, enggak makruh bahkan. Apalagi haram. Makruh pun enggak. Jelas itu ya. Tetapi al-aula ada menikah, maksudnya apa? Fan nikahu khilaful aula. Ibaratul Rafi'i fi kutubihi war rawdah al-aula alla yankih. Gila wa hiya dunal aula fit talab. Wa rudda bi annahu la farqa bainahuma. Wa huwa muttajah idil mutabadar minhuma wahid wa huwa at-talab al-ghair al-jazim min ghairi i'tibari ta'akkudin wa 'adamihi. Wa yu'ayyiduhu tasrihul imam wa ghairuhu tasrihul imami wa ghairihi bi anna khilafal aula wa khilafal mustahab wahid. Khilafal aula dan khilafal mustahab itu wahid, satu. Huwal manhi anhu nahyan ghair maqsud. Itulah nahi ghair maqsud. Listifadatihi min anna al-amr bil mustahab nahyun an diddihi bi khilafil makruh. Beda kalau makruh, ini derajatnya lebih keras. Fa innahu la budda fihi min at-tasrih bin nahi. Harus ada tasrih bin nahi. Di sini enggak ada tasrih bin nahi. Wa man lam yajid wa man lam yastati'. Ada tasrih bin nahi? Enggak ada ya. Beda kalau la yankih wala kada ada daripada nahi. Naam. Ini yang mu'tamad dalam mazhab. Ya itulah kita katakan ketika dia ta'iq 'alal jima' tapi ajiz 'anil mu'an, kita katakan apa hukumnya? Khilaful aula. Maksudnya apa? Tidak sampai ke derajat makruh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi syarhi Muslim bilang bahwasanya yukrahu fi'luh, naik derajat menjadi makruh. Tetapi warudda bi anna muqtadal khabar ada mutalabil fi'il wa huwa a'am minan nahi 'anil fi'il bal wa min talabit tark. Jelas itu ya. Maka kita katakan ini dirad sama para syurah seperti Syekh Ibn Hajar lain sebagainya. Karena apa? Karena muqtada daripada matan, muqtada daripada khabar ya, khabar ahadits dan lain sebagainya itu apa? Ada mutalabil fi'il, cuma tidak dituntut untuk mengerjakan. Yang mana tidak dituntut untuk dikerjakan itu lebih umum daripada larangan untuk mengerjakan. Beda ya antara tidak dituntut sama dilarang untuk mengerjakan. Bal wa min talabit tark. Jelas itu ya. Dan lebih umum daripada kata-kata talabit tark. Ada mutalabil fi'il sama talabit tark. Beda apa enggak? Talabit tark dituntut untuk meninggalkan, sama ada mutalabil fi'il. Beda. Ini lebih umum ini. Jelas itu ya. Yang satunya lebih khusus. Talabut tark dituntut untuk meninggalkan. Sama ada mutalabi at-tark. Tidak dituntut.
Adamu talabil fi'il, tidak dituntut untuk mengerjakan. Apa? Tidak dituntut untuk mengerjakan. Bisa masuk larangan. Bisa juga tidak dilarang. Makanya khilaful aula itu lebih ditakdim oleh para ulama ketimbang daripada pendapat yang makruh ini. Mafhum itu ya? Yang terakhir, pendapat ketiga mengatakan bahwasanya yustahabbu fi'luh. Orang-orang kayak gini sunnah dia untuk menikah. Oh. Jelas itu ya? Bisyarah ini bagi pemuda-pemuda yang yahtaj ilal wata walam yajid uhbah, tapi enggak punya uhbah. Apa? Kan khilaful aula tadi. Bukan cuma khilaful aula, sunnah. Masya Allah, jelas ya, sunnah. Jelas itu ya. Qala Syekh Anwar wa alaihi katsirun. Banyak banget ulama yang mengiktimadi daripada pendapat ini. Kenapa? Banyak dalilnya juga. Li ayah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang fakir, tidak mempunyai apa-apa, ya orang-orang yang fakir ya. Yughnihimullahu min fadlih. Maka Allah Ta'ala akan berikan karunia kekayaan terhadap dia. Masya Allah. Jelas itu ya. Ini bisyarah katanya. Orang-orang fakir ketika menikah insya Allah dibukakan pintu rizki baginya. Naam. Ma'al khabaris sahih. Ada lagi kabar sahih. Tazawwajun nisaa. Menikahlah dengan perempuan. Maksudnya menikahlah kalian sama perempuan, fa innahunna ya'tinakum bil mal, karena mereka bakalan mendatangkan harta bagi kalian. Masya Allah, magnet daripada rezeki perempuan itu. Jelas itu ya? Hah? Jelas. Banyak lagi. Syekh Ibn Hajar menyebutkan dan ahadis yang menunjukkan daripada ini banyak. Makanya kata Syekh Ibn Hajar sampai-sampai wa alaihi katsirun, banyak yang mengiktimadi daripada pendapat ini. Terus gimana dengan ayat wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha? Kan orang-orang yang la yajiduna nikaha, tidak mempunyai mahar dan lain sebagainya, yasta'fif, hendaknya dia menjaga dirinya daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kan? Disuruh pending hatta yughniyahumullahu min fadlih, sampai dia diberikan kekayaan. Maka mereka menjawab wa hamalul amr bil isti'faf fil ayah ala man lam yajid zaujah. Jadi dia ya apa namanya tadi? Yahtaj ila nikah. Mafhum itu ya? Tetapi apa? Tetapi dia cari mau menikah ini. Tidak ketemu perempuannya. Nah, kalau nggak ketemu karena habis sudah diborong orang semua, sudah ketinggalan ya. Kelamaan mondok sih katanya. Habis diambil sama orang-orang di sana. Maka sudah apa? Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha. Jelas itu ya. Naam. Jadi apa? Ya itulah dia pengen menikah, mau dia punya harta mau enggak. Jelas itu ya. Ya udah tunggu sampai ketemu ceweknya. Jelas itu ya. Maka yasta'fif alladzina la yajiduna nikah. Makanya la yajiduna nikaha. Jelas itu ya. Hakada. Tapi iskal gauluhu ta'ala yang setelahnya hatta yughniyahumullah min fadlih ya. Mungkin hatta yughniyahumullah kembali ke zaujah sampai banyak lagi perempuan. Jelas itu ya. Hakada ta'wiluhum jadinya. Jadi apa? Yang pertama ya itulah yang menjadi dalil. Itulah dia pengen menikah tapi nggak punya harta. Maka sampai diberikan Allah Ta'ala karunia harta. Tapi kalau pakai goal yang ketiga ini mengatakan dia ini mau punya harta mau nggak ketemu perempuan, nggak ada, ya udah istafif sampai diberikan kekayaan. Maksudnya apa? Sampai Allah Ta'ala berikan daripada karunia banyak lagi perempuan di daerah sana untuk dinikahinya. Mafhum itu? Jelas. Aiyah. Qala Syekh Ibn Hajar wala dilalata lahum fi syai'in mimma dzukira 'inda ta'ammul. Enggak ada dalilnya itu, enggak bisa dijadikan patokan dalil itu kalau kita renungi betul kata beliau. Id la yalzam minal faqr wa ityanihinna bil mal adamu wujdanil uhbah bil ma'na sabiq. Karena tidak mesti daripada faqr
Dan perempuan tersebut yang mendatangkan daripada harta, mereka tidak menemui daripada uhbah dengan makna yang telah terdahulu. Coba kita lihat ya. Makna uhbah yaitu adalah wujudil mu'nah min maharin wa kiswati fasli tamkinin wa nafagati yaumihi wa malbasin wa markubin wa qadir. Jelas itu ya. Maka kita katakan la yalzam minal fagar wa ityanuhunna bil mal adami wujdanil uhbah bil makna sabiq. Yaitulah fagarnya tersebut bukan fagar dengan makna yang kita terangkan. Kan dia dikatakan kaya ketika memiliki kriteria yang disebutkan. Ketika tidak memiliki, walaupun dia banyak punya uang, maka kita dia fagar. Mafhum itu ya? Hakata. Terus lagi. Dan makna fagar pastinya banyak. Ada fagar di bab zakah, ada fagar di dalam bab ini, bab itu, bab ini, bab itu, dan lain sebagainya. Bab aroya dan lain sebagainya memiliki daripada kriteria fagar yang macam-macam. Apa yang dimaksud dengan fagar di sini? Wah, hakata. La siyama wa daliluna wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Hadis yang barusan kita baca, qati'un asahhu. Dia qati', ya. Dan asah lagi, wa huwa sarihun fi ma qulnah la yaqbalu ta'wilan. Dan itu sharih daripada apa yang kita sebutkan dan la yaqbalu ta'wil. Ala kulli hal. Hakadha Syekh Ibnu Hajar beliau tidak terima, tapi ada pendapat ketiga ini wa fihi fusaha, ada keringanan lah bagi orang-orang yang lam yajid uhbah ma'atawaganihi ilan nikah bisyarah, bakalan diberikan Allah SWT kekayaan, nisanya yang ya'ti nakum bil mal dan lain sebagainya. Wah, kata. Naam. Jelas itu? Jadi ada 3 pendapat. Tapi yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i ini dia. Fal aula lahu tarkuh, atau kita katakan khilaful aula. Sebenarnya mubah, tapi bagusnya jangan menikah lah. Jelas itu ya? Hakada. Jelas? Ayo terus lagi. Fal aula lahu tarkuh wa kasru hajatihi bisawm, wa kasru hajatihi bisawm. Dan dia lebur. Makna asalnya pecah sih. Maksudnya apa? Dia normalkan keinginannya yang berlebihan tadi, gejolaknya itu. Gejolak dia mau menikah itu dinormalkan lagi. Suhunya yang berapa derajat, temperaturnya diturunin. Jelas itu ya. Wa kasru hajatihi. Dengan apa kasru hajatihi? Bisawm. Dengan dia berpuasa. Dengan hadis yang barusan. Fa innahu lahu wija. Gal wal murad as-shaumud daim. Yang dimaksud lagi yaitulah selalu puasa. Li'annahu yusirul hararah wasyahwah fi ibtidaihi. Karena puasa itu di awal-awal dia malah membangkitkan semangat. Menaikkan temperatur syahwat. Jelas itu ya? Yusirul hararah wasyahwah. Yusirul hararata wasyahwata fi ibtidaihi. Wala tankasiru illa bidawamihi. Dan tidak menormalkan, mengembalikan suhunya ke suhu yang standar kecuali dengan dia melanggengkan dan terus-menerus daripada berpuasa. Wa fil bujairimi qala al ulama as-shaumu yusirul harakah wasyahwah awalan. Puasa itu yusirul harakah ya, semua ibarat ya. Apa hararah? Hah? Harakah juga sama. Tamam, enggak jadi masalah. Yusirul harakah. Yusirul harakah membangkitkan daripada gejolak ya. Gejolak jiwa, harakatun nafas maksudnya. Naam. Kalau harakatul badan gimana? Tambah kuat orang puasa. Sebenarnya tambah kuat orang yang puasa itu. Naam. Sebenarnya. Hakata. Orang yang banyak makan itu tambah lemah. Jalan malas, ini malas. Semakin berat badan semakin puasa semakin sehat, semakin staminanya seimbang. Kalau nggak bisa puasa karena misalnya rutinitas padat, paling nggak dikasih jarak antara makan terakhir sama awal makan. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 23 jam terserah. Ya sudah. Dikasih jarak antara akhir makan sama akhir makan. Intermittent fasting namanya. Nggak apa minum air putih terserah. Nah, kalau enggak, habis. Gula naik, kolesterol naik, ini itu dan sebagainya. Tamam. Li'annahu yusirul harara wasyahwa fi ibtidaihi.
Shaum yusirul harakah wa syahwah awalan. Yusirul syahwah juga awalan. Fa idza dawama, ketika orang itu melanggengkan terus-menerus berpuasa, sakanat. Sakanatil harakah wasyahwah. Al harakah wasyahwah wal hararah semuanya sakanat. Mafhum itu? Jelas itu? Tamam. Masalah perempuan nanti. Intinya kita habisin masalah cowok dulu semua. Masalah cewek nanti. Jelas itu ya? Ini menyebutkan masalah cewek lagi beliau. Nanti bakalan kita terangkan masalah cewek. Kita masalah rejal dulu ini, yang laki-laki semua. Mafhum? Terus wa kasru hajatihi irsyadan. Jelas itu ya? Irsyadan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu arahan daripada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maksudnya gini. Kenapa kok bilang irsyadan bukan syar'an? Karena sesuatu itu terkadang mustahab irsyad doang, bukan syara'. Seperti kemarin di bab wa yukrahu musyammas. Apa di sana disebutkan? Tibban la syar'an katanya. Ini sama ini. Irsyadan tibban. Mafhum itu ya? Secara medis, secara kedokteran, arahan mereka seperti ini. Jelas itu ya? Terkadang sesuatu mustahab secara syara' ataupun secara medis. Terkadang enggak, secara syariat doang mustahab, tapi secara medis enggak. Kayak begadang malam. Begadang malam apa? Qiyamul lail. Secara syariat mustahab. Qiyamul lail bil ibadah pastinya. Tapi secara atibba, secara irsyad la makruh. Jadi ya, orang itu harus disuruh tidur dari jam 9 sampai jam 4 sampai jam 5. Jelas itu ya. Karena kalau enggak nanti gangguan di dalam ginjal, gangguan di dalam peredaran darah, naik kolesterol dan lain. Sebahagian mengatakan seperti itu. Secara tib. Nah, di sini kasru hajati irsyadan, maksudnya tibban. Bukan mustahabban secara syariat. Tetapi kata Syekh Ibnu Hajar wa ma'adzalika yusabu. Jelas itu ya. Walaupun kita katakan mustahab secara tabib, secara irsyad, dia diberikan pahala. Mafhum ini? Yusab. Kenapa kok bisa yusab padahal ini bukan secara syar'i? Li'annal irsyad ar-raji'a ila takmili syar'iyyin kal 'iffah huna kasyar'i. Karena setiap daripada irsyadi, masalah irsyad, arahan secara tib, yang mana itu tujuannya untuk menyempurnakan daripada syariat, maka itu sama dengan seakan-akan perintah daripada syariat. Contohnya di sini apa? Al-iffah. Menjaga diri daripada melakukan hal yang tidak senonoh. Dengan dia puasa, dia bisa menjaga dirinya daripada itu. Ini apa? Ketika dia menjaga, maka dia terjaga daripada maksiat. Paham itu ya? Ketika dia yaksir syahwatahu bisawm, maka dia akhirnya tidak lagi memikirkan daripada sesuatu yang bergejolak di dalam syahwatnya. Berarti apa? Ini raji' ila takmil syar'i wa ma yarja'u ila takmil syar'i kasyar'i. Ini maksud Syekh Ibnu Hajar. Mafhum? Aywa. Khilafan liman akhadha bi itlaqi anna al-irsyad la sawaba fih. Khilafan liman gal, kata Syekh Ibnu Hajar, orang yang mengatakan bahwasanya sesuatu irsyad, yang namanya irsyad secara tib enggak ada pahalanya sama sekali. Ada yang mengatakan seperti itu. Contohnya itulah firman Allah Ta'ala katanya. Wa ashhidu idza tabayatum. Carilah daripada saksi ketika kalian jual beli. Ini kan enggak wajib secara syariat, tapi irsyad. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kata Syekh Banjar, la umur irsyadi, perkara yang irsyadi kita lihat apakah ada kembali ke takmil syara' apa enggak? Kalau ada raja' ila takmil syara', maka kita kan kasyar'i sudah hukumnya. Mafhum itu ya? Kalau enggak, baru kita katakan la sawaba fi. Tetapi ini kalau kita ingat dengan bab musyammas kemarin, Al-Imam Ramli beliau menagal daripada ibaratus subki. Imam Ramli nagal daripada ibaratus subki di sana. Beliau memberikan tafsir yang berbeda. Apa kata beliau? At-tahqiq anna fa'il al-irsyad li mujarradi gharadihi la yusab. Fa'il al-irsyad, seorang yang melakukan karena anjuran doang, bukan secara syariat,
dan tujuannya cuma ngikutin anjuran itu, maka kita katakan bahwasanya tidak mendapatkan pahala. Wali mujarradil imtisal yusab. Tapi kalau seandainya perintah dorongan, tips, irsyad ini kan tips ini. Yang membawa tipsnya adalah syariat. Dan qasada bihim imtisalus syara', maka dapat pahala. Jelas itu ya. Terkadang sesuatu itu terkumpul antara irsyadi sama syar'i. Nah, maka kata beliau, kalau seandainya tujuannya cuma syar'i tanpa memandang daripada irsyadi, yusabu sawaban kamilan. Tapi kalau dia ambil dua-duanya, qasadnya untuk syar'i dan irsyadi, maka yusab anggos min sawabil mahad. Gharadil syara' al-mujarrad. Mafhum itu ya? Paham ini? Di mana perbedaannya antara Syekh Ibn Hajar sama Syekh Ramli? Kata Syekh Ibn Hajar, kita tanpa melihat daripada itu. Kalau raji' ila takmil syar'i atau syar'i membabil aula, kita katakan yusab sudah. Mau qasad imtisal, mau qasad irsyadi atau lain sebagainya sudah yusab. Wa illa fala. Mafhum? Jelas? Hah? Jadi ini sebenarnya perlu diingat di bab musyammas sana. Karena rata-rata surah muhasyiyin cuma menagal daripada ibarah Imam Ramli. Mereka enggak menagal daripada ibarah Syekh Ibn Hajar. Padahal Syekh Ibn Hajar ada ngomong masalah ini. Di mana? Di bab nikah. Jelas ya. Maka yang di bab nikah ingetin yang di bab sana. Kemarin kita di bab musyammas juga kita ingetin apa yang di bab nikah oleh Syekh Ibn Hajar ini. Mafhum? Jelas? Bingung? Hah? Nah, nanti murojahin. Kalau enggak paham, tanya lagi. Jelas ini? Nah. Wa kasru hajatihi bis-shaum la bid-dawa. Jangan dengan obat-obatan. Jelas itu ya. Dipasang kafur sama dia. Jelas itu ya. Biar memecah atau mengembalikan daripada suhu gejolak jiwanya tersebut. Jelas itu ya. La, jangan. La bid-dawa. Ibaratut tuhfah gini. Fa in lam tankasir bis-shaum tazawwaj wala yuksiruha binahwi kafur. Puasa juga sudah. Masya Allah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tetap gejolaknya makin naik. Dawa ma'alai tetap 1 tahun sudah. Puasa terus, masih aja. Gimana? Tazawwaj, udah kawin. Karena puasa saja tidak bisa menormalkan gejolak jiwanya. Dengan apa lagi? Ya udah, daripada dia melakukan daripada perzinahan dan lain sebagainya, udah menikah. Kan bisa pakai obat seperti kafur oleh sebagainya. La, atau saya ajar. Wala yuksiruha binahwi kafur. Ini maksud ibarah. La bid-dawa, jangan. Jelas itu ya. Jadi yuksir hajatahu bis-shaum la bid-dawa. Mafhum itu ya? Mau orang tersebut bisa syahwatnya tersebut menjadi normal dengan puasa ataupun tidak. Jangan sampai pakai dawa. Kalau seandainya tidak bermanfaat juga puasa tadi karena dia beda dengan orang yang lain, jelas itu ya, mempunyai hormon yang lebih tinggi dari orang lain, maka kita jangan dibatalkan daripada syahwatnya tersebut dengan seumpama kafur dan lain sebagainya. Terus apa? Udah menikah sudah. Nah, mungkin ini yang cocok dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Udah berusaha keras sudah dia. Sudah juga puasa. Dialihkan pikiran belajar, dialihkan ke sini, dibanyakin rutinitas sama dia. Subhanallah. Enggak hilang juga, tetap kepikiran. Sama teman-teman duduknya, dia mikir yang lain. Beda alam dia sudah. Jelas itu ya. Udah menikah sudah. Enggak punya apa-apa. Insyaallah akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakada. Tapi la yuksir bid-dawa. Makanya di hasyiah disebutkan la bid-dawa. Wa kasru hajatihi bis-shaum la kasru hajatihi bid-dawa gitu ya. La kasru ataf ke yang di di matan. La kasru hajatihi bid-dawa. Ka kafur contohnya seperti kafur. Bal yatazawwaj, dah menikah. Wa yatawakkal 'ala Allah, dah tawakal. Naam.
Fa innallaha takaffala birrizqi lil mutazawwiji biqasdil afaf. Karena Allah SWT akan menanggung daripada rezeki orang yang menikah dengan tujuan menjaga dirinya daripada perzinahan dan lain sebagainya, daripada sesuatu yang tidak disenangi oleh syariat. Mafhum itu? Fa in kasaraha bihi, kalau seandainya terjadi dia memutus dan menghancurkan syahwatnya dengan kafur, maka gimana hukumnya? Fa in qata'a syahwata bil kulliyati haruma. Kalau seandainya memutus daripada syahwatnya sama sekali, hilang syahwatnya sama sekali. Sama sekali. Enggak bakalan ada harapan untuk kembali lagi. Haruma, haram hukumnya. Naam. Jelas itu ya? Ibarah lain, fa in qata'a syahwah bil kulliyah bi an adda ila al-ya's minan nasl. Mafhum ini ya? Sebenarnya untuk syahwat bisa aja kembali. Tetapi gara-gara obat tersebut ya geta' wa yai'as minan nasl, menyebabkan dia tidak bakalan punya anak lagi. Oh, ini bahaya ya obat-obat kayak gitu ya. Nah. Mafhum? Maka hukumnya haram. Pakai obat yang memutus keturunan. Walaupun tidak memutus daripada syahwat, dalam artian gini, terkadang syahwatnya sama sekali hilang. Haram sudah. Bahkan jangankan syahwatnya yang hilang, memutus daripada garis keturunan itu sudah haram. Mafhum itu ya? Aiyah. Wa illa yaqta'ha bil kulliyah, atau lam yai'as minan nasl bal yuftiruha, tapi cuma melemahkan dan tidak memutus daripada nasl, maka hukumnya makruh. Hakada, makruh jadinya. Ibarah Syekh Banajar, fa illam tankasir bihi tazawwaja wa la yuksiruha binahwi kafur fayukrah. Maka hukumnya makruh kalau dia kasar binahwi kafur. Bal yahrum 'ala ar-rajuli wal mar'ati in adda ila al-ya'si minan nasl. Bahkan haram hukumnya kasrus syahwah bagi laki-laki dan perempuan kalau seandainya itu menyebabkan dia putus asa daripada keturunan. Maksudnya apa? Memutus daripada garis keturunan. Seperti yang kita terangkan tadi. Mafhum itu? Wa qaulu jam'in. Ada sekelompok daripada ulama mengatakan al-khabaru yadullu ala hilli qat'il ajiz al-ba'ata bil adwiyah. Ada katanya saya mendapatkan daripada khabar yang mana menunjukkan bahwasanya boleh kita memutus daripada syahwat apabila memutus syahwat dengan adwiyah apabila kita tidak menemui daripada ba'ah, daripada mahar. Ini gaulu jam'in kata mardudun, kata siapa? Mardud. Enggak ada kayak gini. Siapa yang bilang kayak gitu? Hah? Ala annal adwiyata khatiratun. Belum lagi obat-obatan itu sangat berbahaya. Wa gadis ta'amala gaumun al-kafura fa'awrasahum ilalan muzminah. Sebahagian orang memakai daripada kafur, akhirnya itu menyebabkan mereka penyakit berkesinambungan terus, enggak kunjung sembuh. Maksudnya apa? Hilang syahwatnya, hilang daripada harapan dia untuk mempunyai keturunan. Tsumma radul ihtiyal li'audil ba'ah bil adwiyah as-saminah falam tanfa'hum. Kemudian mereka mencari-cari cara keliling, datang ke dokter sini, datang ke dokter sana, untuk apa? Kembali. Bisa kembali syahwatnya, bisa kembali daripada garis keturunannya, bisa mempunyai anak lagi. Falam tanfa'hum, tidak memberi manfaat daripada itu semua. Makanya bahaya memakai daripada obat seperti ini, seperti itu. Jangan. Udah, paling ekstrim puasa sudah. Jelas itu ya? Nah. Pastinya puasa sesuai syariat ya. Bukan puasa tapi menjelang sahur, Masya Allah, untuk modal seharian 12-14 jam. Biasanya makan setengah piring, 1 piring. Karena mau puasa, untuk yaksir syahwah katanya 4 piring. Buat apa? Buat asupan yang tidak dilakukan pada siang hari. Hah? Masih faedah ini. Jelas itu ya? Hakata. Tamam. Falam tanfa'hum. Jadi apa?
haram ya. Terus wa mislu hadha at-tafsil yajri fi isti'mal al-mar'ah syai'an yamna'u al-habl. Dan tafsil seperti ini juga berlaku di dalam ketika perempuan memakai suatu obat yang mana obat tersebut apa? Yamna'ul habl, menunda daripada kehamilan. Jelas itu ya, seperti obat KB, spiral dan lain sebagainya. Fa in kana yaqta'uhu min aslihi haruma. Kalau seandainya itu menyebabkan tidak bakalan punya anak lagi, maka kita haram. Wa illa bi an kana yubti'uhu kuriha. Tapi kalau seandainya cuma memperlambat doang, masih ada harapan masih. Tidak memakai obat sudah. Spiralnya dilepas sudah. Maka kita katakan bahwasanya makruh. Mafhum ini? Dari sini sebahagian daripada ulama mereka berfatwa bahwasanya hukum memakai KB katanya makruh. Jelas itu ya. Lakin Syekh Ibn Hajar enggak cuma di sini beliau ngomong. Beliau ngomong lagi di bab iddah. Ibarahnya seperti ini. Wa yahrumu isti'malu ma yaqta'ul habl min aslih. Min aslih. Haram memakai daripada sesuatu yang memutus daripada kehamilan sama sekali. Kama sarraha bihi katsirun wa huwa zahir, sebagaimana ditasrih oleh katsirun dan ini sangat zahir kata Syekh Ibn Hajar. Intaha Syekh Ibn Hajar ya. Syekh Ali Syabromilisi dan Syekh Abdul Hamid beliau mengomentari. Amma ma yubti'ul hamal muddatan. Adapun kalau seandainya memperlambat daripada kehamilan beberapa waktu, wala yaqta'uhu min asli, tapi tidak menghilangkan daripada harapan untuk hamil kembali. Fala yahrum kama huwa zahir, maka tidak haram. Jelas itu? Summa adh-dhahir annahu in kana li'uzrin katarbiyati waladin lam yukrah aidan wa illa kuriha. Nah, kemudian kata beliau, kalau haram enggak ya? Nah, apakah makruh apa enggak? Kita lihat. Apa tujuannya? Apakah ada uzur? Karena apa? Karena katanya dia hidup cuma 2 batang kara, suami istri doang, tidak ada yang membantu. Kalau banyak anak sulit untuk mentarbiah. Satu aja luar biasa anaknya, lompat ke sini, lompat ke sana, dicari ke sini, dicari. Oh, mana tadi? Baru merem bentar hilang anaknya sudah. Tarbiyatul aulad. Maka apa kata beliau? Kalau seandainya ada uzur, lam yukrah. Tapi kalau tanpa uzur baru kita katakan makruh. Mafhum itu ya? Hakata galahu Syekh Ali Syabromilisi wa nagalahu Syekh Abdul Hamid di bab iddah sana. Mafhum itu ya? Maka mahallu syahid di sini ketika beliau mengatakan wa illa bi an kana yubti'uhu kuriha. Apa? Berarti hadza illam yakun li udrin katarbiyati nahwil walad. Amma idza kana li udrin katarbiyati nahwil walad fala yukrah. Mafhum itu? Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Naglan an Ainshin ketika mengomentari daripada Syekh Ibn Hajar fi babil iddah sana. Mafhum? Jelas itu ya? Intinya jangan isti'jal. Tunggu dulu. Oh, di sini sudah. Saya makruh sudah. Lihat. Lihat. Anah. Mau apa ente? Di anah nih. Baca enggak? Lah jangan kayak gitu. Jelas itu ya. Tunggu dulu. Siapa tahu ada disebutkan di bab lain dan lain sebagainya. Wa fil Mujairimi manasuh. Disebutkan di Mujairimi, Hasyiyah Mujairimi. Yang mana nasnya seperti ini. Wa ikhtalafu fi jawazit tasabbub fi ilga'in nutfah ba'da istigrariha fir rahim. Nah, ini permasalahan apa? Yaitu adalah apa hukum orang menggugurkan kandungan. Jelas itu ya. Kalau yang tadi permasalahannya apa? Memakai obat supaya menghilangkan syahwat atau menyebabkan menunda daripada kehamilan. Paham ini ya? Sudah jelas? Dia ada lagi sebenarnya ibarah fuqaha al-azl. Apa azl? Yaitu adalah sperma tidak dikeluarkan di rahim. Yaitu azl namanya itu. Di luar daripada kawasan rahim. Sehingga itu juga tidak bisa hamil. Karena sperma kalau di luar walaupun dimasukkan lagi kalau sudah masuk katanya ada hawa enggak bakalan bisa hamil lagi. Kata dokter seperti itu. Secara Secara itulah, secara kedokteran, ilmu kedokteran. Mafhum itu? Aiyah.
Nah, adapun azl itu juga disebutkan nanti akan datang. Dan yang di sini permasalahannya apa? Yaitu adalah kalau sudah hamil. Mulai muntah-muntah sudah. Jelas itu ya. Maka gimana hukumnya dia menggugurkan daripada kehamilannya tersebut? Mufhum? Aiyah. Maka tergantung. Terkadang masih awal-awal kehamilan, belum berbentuk daripada alagah sama mudghah lagi. Apalagi ditiupkan roh. Jelas itu ya. Terkadang sudah berbentuk alagah dan mudghah atau mudghah dan belum ditiupkan daripada roh. Terkadang sudah ditiupkan roh. Ini yang mau disebutkan oleh musannif. Kata beliau, di sini beliau nagal daripada Bujari. Fal Bujari mana waqtalafu fi jawazi tasawfi ilga'i nutfah ba'da istigrariha fir rahim. Apa yang dimaksud istigrariha fir rahim? Asy-Syaikh Ibn Hajar di dalam Fathul Mubin, syarah daripada Arba'un Nawawiyah, cuma di sana beliau menerangkan ini. Makna daripada istigrar. Istigrarun nutfah fir rahim. Ya sudah ya, yang di sana. Di Tuhfah enggak disebutin. Di Nihayah enggak ada yang nerangin ini. Wa ma'nal istigrar fir rahim, yaitulah kata beliau sayruratuha alagatan aw mudghatan. Yaitulah sudah menjadi mudghah atau alagah. Sudah menjadi alagah atau mudghah. Li'annaha qabla dzalika ghaira mujtami'ah. Karena sebelum itu belum terkumpul. Hakadha galah Syekh Ibn Hajar Fathul Mubin di sana. Panjang beliau ibarah di sana. Kita pengen makna istigrar dulu. Yaitulah apa istigrar? Setelah menjadi alagah dan mudghah. Mafhum itu? Jelas? Dalam artian semua daripada ungkapan yang bakalan kita terangkan ini apabila sudah berbentuk alagah atau mudghah. Sebelumnya itu tidak ada khilaf antara ulama bahwasanya boleh kita menggugurkan sebelumnya itu. Paham itu ya? Mafhum? Kalau belum jadi alagah, belum jadi mudghah, maka semua ulama ittifaq mengatakan bahwasanya boleh digugurkan. Permasalahannya ini apabila sudah menjadi alagah atau mudghah, apakah boleh digugurkan apa enggak? Di sini mahallul khilaf. Mafhum itu ya? Dan ini mahallul khilaf apabila belum ditiupkan ruh. Adapun kalau misalnya sudah ditiupkan roh, maka juga enggak ada khilaf antara ulama mengatakan bahwasanya haram. Mafhum ini? Coba kita lihat ibarahnya. Faqala Abu Ishaq Al-Mirwazi, yajuzu ilga'un nutfah wal 'alaqah. Jelas itu ya. Ini yu'ayyid daripada tafsir Syekh Ibn Hajar. Istigrar fir rahim itulah alagah sama nutfah sudah. Nutfah wal 'alaqah. Alagah ya, alagah disebutkan. Apalagi mudghah. Yajuzu ilga'un nutfah wal 'alaqah. Boleh kata Abu Ishaq Al-Mirwazi. Wa nagala dzalika an Abi Hanifah radhiyallahu anhu, dan beliau menagal daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jelas itu ya. Berarti apa? Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya ilga'ul 'alaqah wal mudghah itu hukumnya boleh. Mafhum itu? Sudah jelas ini? Wa fil ihya fi mabhasil azl ma yadullu ala tahrimihi wa huwa al-awjah. Dan di dalam ihya di pembahasan daripada azl, masalah azl yang kita terangkan tadi, ma yadullu ala tahrimih. Sesuatu yang menunjukkan bahwasanya hukumnya haram. Jelas itu ya? Mafhum? Berarti apa setelah menjadi alagah dan sudah menjadi mudghah walaupun belum ada ruh, hukumnya haram. Wa huwa al-aujah kata beliau. Dan ini yang aujah. Ini al-aujah 'inda Syekh Ibn Hajar. Karena Imam Bujairimi menagal daripada Ibn Hajar. Coba lihat di akhir intaha Ibn Hajar katanya. Intaha Ibn Hajar. Beliau nagal dari kalam Ibn Hajar. Ini persis ibarat Syekh Ibn Hajar ini. Wa huwa al-aujah. Syekh Ibn Hajar mengiktimadi daripada apa? Sudah menjadi alagah atau mudghah itu haram sudah. Li'annaha ba'da istigrari, karena nutfah tersebut ba'dal istigrar, setelah istigrar maksudnya apa? Sudah menjadi alagah atau mudghah, ayilatun ila takhalluq, sudah menuju ke proses pembentukan tangan, pembentukan wajah, pembentukan jantung dan lain sebagainya, yang mana kalau sudah
Ailah ila takhalluq al-muhayya li nafkhir ruh. Sehingga dia sudah siap ketika takhalluq tersebut untuk ditiupkan daripada ruh. Mafhum ini ya? Wala kadzalikal azal. Beda kalau masalah azal. Azal aslan jadi mu'alagah belum, jadi mudghah belum, apalagi ailah ila takhalluq. Naam, hakadha. Makanya kita katakan beda antara azal sama apa namanya? Apa tadi? Sama yang sudah muhayya litakhalluq, yaitu sudah menjadi alagah sama mudghah. Jelas itu ya. Apa hukum azalnya sendiri? Di sini kan enggak disebutin hukum azal sendiri. Di dalam Fatwa Ibn Ziyad, beliau menakal daripada Fatwa Al-Ghammad mengatakan ammal azal fa makruhun mutlaqan in fa'alahu taharruzan 'anil walad. Hukum azal itu makruh mutlaqan. Kalau seandainya tujuannya ketika azal untuk taharruz 'anil walad, supaya jangan punya anak. Enggak pengen punya anak saya katanya. Akhirnya azal. Mafhumnya apa berarti? Mafhumnya kalau seandainya tidak untuk menjaga daripada walad, maksudnya apa? Bukan karena tidak ingin mempunyai anak, maka hukumnya mubah. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar. Qala Syekh Ibn Hajar di bab iddah, ikhtalafu fi tasabbub li isqati ma lam yasil li hadd nafkhir ruh fihi wa huwa 120 yawman. Walladhi yuttajah wifaqan li Ibn Ahmad wa ghairu al-hurmah. Tasabbub li isqat daripada walad yang sudah menjadi alaga atau mudghah itu hukumnya haram ya. Seperti tadi, wahwal aujah ya. Enggak berubah Syekh Ibn Hajar mau di sini mau di sana. Bahkan di Fathul Mubin juga seperti itu. Beliau mengiktimadi haram sudah. Terus wala yushkalu alaihi jawazul azal. Dan tidak menjadi istiskal, azal boleh. Kok azal boleh? Jelas itu ya. Karena azal itu belum terbentuk apa-apa, belum terbentuk alagah atau mudghah, bahkan apakan lagi menjadi muhayya li nafkhir ruh at-takhalluq. Naam. Wala yushkal alaihi jawazul azal li wuduhil farq bainahuma, karena ada perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya. Bi annal maniyya hala nuzulihi mahdu jamadin lam yatahayya lil hayah biwajhin. Karena mani itu ketika turun itu cuma sekedar jamad, benda mati. Lam yatahayya lil hayah, tidak langsung hidup, tidak mempersiapkan untuk kehidupan, memerlukan proses yang panjang. Bi khilafi ba'da istiqrarihi fir rahim. Beda kalau sudah istiqrar fir rahim, ya telah sudah menjadi alagah atau mudghah. Wa akhdhihi fi mabadi'it takhalluq. Ya situ ya, dan sudah mengambil daripada mabadi'it takhalluq. Bagaimana kita mengetahui ini sudah menjadi alagah, mudghah atau mabadi'it takhalluq? Dulu enggak ada enggak ada USG masih. Ada USG. Wa yu'rafu dzalika bil amarat. Bisa diketahui dengan tanda-tanda. Ya datang ke bidan, pegang langsung bidan. Oh, ini sudah ada jadi bentuk ini sudah. Oh, ini sudah bentuk ini. Bidan tahu dia, jelas itu ya. Oh, ini bahkan luar biasa. Bidan-bidan dulu ya. Akurat dia. Dia bilang, "Oh, ini sudah di bawah ini. Sudah dipanggul ini. Oh, ini paling sekitar 3 minggu lagi keluar sudah." Subhanallah. Ya. Kalau sekarang kan oh iya, pakai alat, pakai ronsen sampai 4D sekarang. Jelas itu ya. Alat untuk mengetahui daripada janin yang berada di perut sampai mukanya bisa kelihatan. Masih dalam perut sudah kelihatan sudah mukanya gimana. Dilihat, oh ini terjadi daripada kehamilan tanggal sekian, hari sekian dan lain sebagainya. Oh nanti bakalan lahir segini. Orang dulu tanpa itu, bil amarat mereka tahu. Kata. Jelas itu ya. Naam. Wa fi hadis Muslim annahu yakunu ba'da 42 lailah. Ya itulah setelah 42 hari katanya, mulai ibtida'uhu sudah. Udah. Dengan sekitar apa tadi? 42 hari itu sudah mulai ada daripada istigrar dan mabda fil mudghah wal alaqah dan lain sebagainya. Mafhum itu? Jelas? Terus apa? Setelah menagal daripada Ibn Hajar, wal mu'tamad annahu la yahrum illa ba'da nafkhir ruhi fihi. Wal mu'tamad siapa? Bijairimi, muhasyiin, Masriyin, Romliyin semua. Imam Romli ini. Wal mu'tamad 'inda Romli ya, annahu la yahrum illa ba'da nafkhir ruhi fihi. Kecuali setelah ditiupkan daripada ruh. Selama sebelum itu
maka kita katakan bahwasanya belum haram. Indal Imam Ramli. Sekitar 120 hari ya, nafkhir roh itu ya. Sekitar 120 hari. Baru dikatakan bahwasanya haram. Sebelumnya enggak jadi masalah. Indal Imam Ramli. Tapi ya mu'tamad dan wajih luar biasa Syekh Ibn Hajar, beliau menagal berapa kali sampai menyarahkan hadis, beliau ngomong masalah fikih Syekh Ibn Hajar Fathul Mubin itu. Nah, wa yu'ayyid ma dzakarna kata Syekh Ibn Hajar, Gaulul Malikiyah ila akhirih. Beliau istidlal lagi daripada Gaulul Malikiyah untuk memperkuat daripada ungkapan beliau tersebut. Hakata. Intinya, ba'da nafkhir ruh bil ittifaq haram. Bahkan Al-Imamul Madabighi mengatakan bahwasanya ba'da nafkhir ruh haram walau min zina. Sekalipun daripada hasil zina. Kalau sudah ba'da nafkhir ruh. Kalau qabla nafkhir fir ruh, kalau seandainya belum menjadi alagah, belum istigrar fir rahim, maka sama seperti azal. Soalnya belum muhayya litakhalluq, belum muhayya li nafkhir ruh. Adapun setelah menjadi alagah sama mudghah, ini makna istigrar, maka kita bahwasanya apa? Haram inda Ibn Hajar wa yajuz indal Imam Ramli rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Terus wasayadkuru syarih fi akhir babil jinayat. Nanti syarih bakalan menyebutkan di akhir bab jinayat itu babul ghurrah nanti. Maksudnya asal ghurrah di akhir bab ini bakalan disebutkan oleh musannif hakada. Di beberapa tempat memang di bab iddah, di bab ghurrah, di bab apa namanya? Di awal-awal ini juga disebutkan oleh para fuqaha. Naam. Fatwa bin Ziyad, Afta bin Abdussalam wa bin Yunus bi annahu la yahillu lil mar'ah an tasta'mila dawa'an yamna'ul habal walau biridha zauj. Perempuan untuk memakai daripada obat yang melarang daripada kehamilan, pastinya apa? Yang menyebabkan qat'un nasl ya. Itu haram sekalipun dengan ridho suaminya. Nah, qala Subki wa naqala an ba'dihim jawaz istiga il-amah ad-dawa li isqatil hamal madama nutfatan aw alagatan. Imam Subki nagal daripada sebagian ulama, boleh kita meminumkan si amah obat untuk menggugurkan kandungannya selama masih nutfah atau alagah. Ini mirip-mirip aja kayak Imam Romli ya, sebelum nafkhir ruh. Qala wa nafs ma'ilah ila tahrim. Tapi kata Ibn Ziyad, na'am, wan nafsu ma'ilatun ila tahrim, atau qala Subki ya, wan nafsu ma'ilatun ila tahrim. Menurut saya condong kepada bahwasanya hukumnya haram fi ghairil hamil min zina fihima fil alagah wal mudghah, kecuali kalau seandainya hamil min zina katanya, maka boleh selama menjadi alagah sama mudghah, belum nafkhir ruh. Kalau nafkhir ruh haram walau min zina seperti yang kita terangkan tadi. Wa tahlil mutlaqan 'inda al-Hanafiyah, boleh mutlaqan menurut Hanafiyah. Apa maksudnya? Masih nutfah sama alagah seperti yang kita terangkan. Wa tahrim kadzalika 'inda al-Hanabilah. 'Inda al-Hanabilah haram alagah mudghah, muwafiq sama Syekh Ibn Hajar. Baru yang Fatwa al-Gammad disebutkan jawaz isti'mal dawa liman al-haid. Isti'mal dawa liman al-haid, boleh enggak? Minum obat supaya jangan hamil karena dia mau haji, mau umrah, sulit nanti. Jelas itu ya? Atau mau puasa sempurna, jawaz kata beliau. Liman al-haid. Pastinya ya jawaz kalau seandainya enggak ada doror. Kalau ada doror, maka konsultasi dulu sama kedokteran. Oh enggak. Yang penting jangan sering-sering misalnya kata dokter. Tamam, pakai, boleh. Wa ammal azl fa makruh mutlaqan in fa'alahu taharruzan 'anil walad. Ammal azl seperti yang kita terangkan itu makruh kalau taharruz 'anil walad, tapi kata Syekh Ibn Hajar mubah ya, jawaz ya, jawaz. Nah, mungkin itu makruhnya ketika taharruzan 'anil walad. Kalau seandainya lam yataharruz 'anil walad karena apa? Li'udhri nahwi tarbiyatil aulad dan lain sebagainya, maka kita enggak makruh. Mafhum itu ya? Nah, li'udhri. Jangankan azl, minum obat untuk menunda kehamilan dengan minum obat, kalau seandainya li'udhur, maka kita tidak makruh. Apakan lagi dengan sebab azl. Paham itu ya? Kenapa? Obat berbahaya. Paling ringan daripada dampak obat menyebabkan haid enggak teratur. Satu. Sulit perempuan kalau sudah haid enggak teratur, takutnya istihadah. Banyak sekarang perempuan yang istihadah. Sedangkan dia adat hilang sudah gara-gara keseringan minum obat. Bagaimana hukumnya? Yang awalnya dia mu'taddah dan lain sebagainya menjadi mutahayyirah jadinya. Situ. Yang kedua,
Bahkan di wajahnya bintik-bintik biasanya perempuan kalau apa namanya? Pakai pakai apa namanya? Pakai apa tadi? Pakai KB. Bahaya. Sampai di kulit berpengaruh ini lain sebagainya. Bahaya. Makanya azal aula daripada itu. Karena apa? Karena itu tabii. Tidak memerlukan obat, natural. Jelas itu ya? Hakada. Nah, kita katakan apa namanya? Ketika memakai obat alasannya li'udhrin katarbiyati nahwil aulad itu tidak makruh, mimbabil aula al-azal. Mafhum itu ya? Hakada. Karena tidak ada efek samping sama sekali. Azal nggak ada efek samping. Beda kalau dawa itu ada efek samping. Mafhum itu ya? Jelas? Wa kuriha ada tafsir lagi. Ada beberapa surah. Wa yajibu ada beberapa surah. Ada tafsir lagi gimana? Tamam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.